Mboten kelong. Oleh sing saya kritik to. Mari kok ngene iki kan ketok ngene iki. Halo sobat ternak, kembali lagi di channel UJ Farm. Di video kali ini saya akan menjelaskan keunggulan dari sistem kandang seperti ini. Sing niki pamangane nganu sakit. Sakit sing kono mati iki mau perjuangannya kono mati. Oh ngoten, berarti dipindah. Dipindah. Sehat. Dalam sistem kandang model sub seperti ini yang menggunakan tralis, tetap ada kelebihan dan kekurangan dari sistem kandang seperti ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah untuk segi kelebihannya. Kelebihannya di tempat seperti ini tuh efisien. Jadi selain hemat tempat, hemat untuk pakannya. Dalam satu kandang bisa digunakan untuk 150 ekor. Dan yang kedua, pakan lebih hemat, yaitu hanya menggunakan 2 tempat pakan sudah cukup dan 1 air minum. Kemudian lampu yang digunakan cukup 2-3. 2-3 itu sudah cukup dan tanpa menggunakan kompor atau pemanas sejak awal pembibitan. Dengan sistem kandang seperti ini, kita bisa memantau kesehatan ayam dengan lebih jelas karena pertama, ayam tidak kontak langsung dengan tanah, tetapi kotorannya akan jatuh seperti ini. Dan di kotoran ini kadang juga masih ada sisa-sisa pakannya yang harus kita bersihkan. Di sistem kandang seperti ini, kelebihan yang lain itu ayam lebih sehat dan tidak mudah sakit. Karena tidak kontak dengan tanah, ayam tidak kena koli, walaupun koli tetap ada ya. Dan keunggulan yang lain, dengan sistem ini kita dapat mengontrol ayam yang sakit. Kalau ayam yang sakit langsung dipindahkan di tempat yang teduh, yang seperti yang sebelumnya tadi, dipindahkan sendirinya. Nah itu rata-rata itu tidak mati, akan hidup. Kandang ini berukuran lebar 1 meter dengan panjangnya 2 meter. Kalau menurut saya ini kandangnya masih terlalu tinggi, seharusnya bisa lebih pendek lagi untuk bagian atasnya. Yang untuk pembukaannya dan untuk pemberian pakannya juga cukup mudah, tinggal dibuka, rata-rata ayam akan menjauh dan kita bisa mengisi pakannya. Dari segi perawatan sangat mudah, diberikan temperatur untuk mengecekkan suhu. Tapi dengan sistem seperti ini, air minum harus digantung karena jika tidak itu bakalan tumpah ke kotoran dan menyebabkan becek. Selain itu, air minum juga cepat habis karena yang saya gunakan ini adalah 1 tempat air minum. Kalau tempat air minumnya terlalu besar, itu tidak muat atau berat, sehingga mau tidak mau saya menggunakan 1. Kelebihan yang lain itu udara di sini menggunakan ini itu temperaturnya cukup stabil sehingga kesehatan ayam itu tetap terjaga. Hanya saja untuk pembuatan kandang seperti ini itu cukup mahal. Dan selain itu, jika ada ayam sakit kita pindahkan ke sini. Rata-rata biasanya di sini jika sakit itu ada kematian ya. Tapi jika menggunakan sistem seperti ini itu cukup sehat. Dengan sistem kandang seperti ini, beberapa kelebihan yang lain itu selain pakannya sedikit dan yang saya jelaskan tadi, untuk cara pemaksinannya itu juga sangat mudah. Tidak ribet untuk
cara vaksinnya. Jadi tinggal dibuka yang tadi, kita singkirkan terus kita vaksin. Itu saja. Tapi di samping itu juga ada kekurangan dari kandang ini. Yang pertama yaitu pembuatannya ini yang cukup mahal karena menggunakan besi dan tralis itu tadi. Yang ketiga, karena saya menggunakan besi dan tralis, hati-hati dengan kabelnya. Kabelnya itu yang bagus, harus yang bagus. Jika tidak, dikhawatirkan mengelupas dan membahayakan diri kita sendiri dan juga ayamnya. Dan yang lain itu untuk kuturannya itu harus segera dibersihkan hampir tiap hari pembersihan, karena kotoran yang di tingkat 2 ini bakalan sering menumpuk seperti ini. Kotorannya sudah mulai menumpuk ini, padahal cuma 3 hari sudah menumpuk. Nah, kita harus rajin-rajin pembersihannya ini seperti kandang puyuh ya. Mau nggak mau kita harus membersihkannya di sini. Kita ambil dan kita bersihkan. Untuk pemeliharaan di sini maksimal 2-3 bulan. Kenapa saya bilang maksimalnya 2-3 bulan? Karena setelah penempatannya di sini kita harus pemindahan di kandang baterai grower. Jadi ini nanti kalau usianya sudah menginjak 2 bulan, kemungkinan kan mulai sesak. Mulai sesak itu kita pindah beberapa sebagian, kita pindah sebagian, dan dalam satu box ini jika usia 2 bulan usahakan isinya itu sekitaran 75, maksimal 75. Kenapa? Dengan lebar 1 kali 2,5 meter ini, jika dengan isi 75, kesehatan ayam itu terjaga. Tapi kalau terlalu dempet atau terlalu penuh akan menyebabkan sesak dan kena gumboro. Enaknya di sistem seperti ini kita tidak terlalu mengawasi. Hanya saja jika lampu mati kita harus wajib untuk melihatnya. Jika masih kecil ya, maksud saya. Jika masih kecil lampu mati itu harus sering dilihat ya, dicek kondisinya bergelombor atau enggak. Jika bergelombor kita harus pisahkan. Karena jika kita tetap biarkan nanti bakalan ada yang mati. Oke, selanjutnya setelah 3 bulan atau 4 bulan akan dipindahkan di baterai grower seperti ini sampai usianya bertelur sampai usia 2 tahun. Kenapa dipisahkan seperti ini? Karena untuk penempatan di baterai seperti ini itu bakalan mengefisiensi energinya. Jadi untuk telurnya bisa optimal. Nah, untuk kandang yang tadi itu hanya untuk poletnya ya. Poletnya itu seperti itu tempatnya. Dan untuk penempatannya baterainya itu seperti ini. Sampai usia bertelur. Ini usia bertelur ini sekitaran 5 bulan. Ketika ditempatkan seperti ini jangan menggunakan baterai yang isi 2, lebih baik menggunakan isi 1. Kenapa? Karena jika isi 1 itu ayam lebih efektif. Kalau isi 2 kemungkinan besar kanibal itu ada. Karena selain ini ayam Arab, karena ini ayam Arab juga sifatnya itu masih agresif. Oke, itu saja video dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di langsung atau di grup Facebook ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mencoba silakan, mudah-mudahan sukses.
Oke.